Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan mendokumentasikan video pengerjaan saya terhadap tugas 3 mata kuliah keamanan jaringan. Dan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada tutor karena sudah menambah deadline tugas 3 ini karena saya cukup kesulitan untuk mengerjakannya. Jadi pada tugas kali ini kita diminta untuk melakukan praktikum intrusion detection atau prevention system, yaitu praktikum Snort IDS. Dan di sini saya sudah membuka modulnya. Modul apa? Panduan praktikum ya, dari modul juga ini. Ya, di sini ya mungkin dari sini ya mulainya ya. Dan saya juga sudah menyiapkan 3 virtual box, 3 virtual machine, yang mana pada soal juga ada 3 ya. Jadi ada satu virtual machine yang berfungsi apa yang akan diinstal Snort, WinPicap, Notepad++, dan lain-lain. Lalu dengan IP 192.168.40.50. Lalu yang sisanya, jadi ada yang untuk web atau telnet server. Ini 192.168.40.201 dan satu lagi 192.168.40.100. Dan kedua ini nanti berfungsi untuk menguji hasil konfigurasi Snort di PC atau VM1 atau perangkat yang beralamat 192.168.40.50. Oke, itu sudah aktif. Nanti saja lah. Kita coba. Ya, jadi sebenarnya saya sudah melakukannya lebih dulu ya. Jadi mungkin kita bisa skip bagian instalasi ya. Jadi di sini saya sudah melakukan instalasi untuk OS Windows 7. Lalu saya juga sudah melakukan instalasi WinPicap. Saya juga sudah melakukan instalasi Snort. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Dan saya juga sudah membuat shortcut untuk folder Snort. Jadi tampilannya seperti ini kurang lebih. Sama ya. Dan sebelum itu memang kita perlu melakukan ya share file. Jadi saya di sini juga sudah menyiapkan filenya untuk diinstal. File yang bisa kita download dari aktivitas belajar 1 yang sudah disediakan di link tersebut. Lalu kita bisa langsung ke sini ya, ke praktikum mode Snort. Ini mode multiple Snort yang mode sniffer. Nah, yang pertama ini kita menggunakan mode sniffer ya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaksis tersebut. Organisasi berikut. Jadi kita coba ini dulu ya, biar lebih mudah. Mungkin kita coba untuk jalankan yang ini, yang telnet server, karena nanti kita akan menguji mode sniff-nya menggunakan aktivitas yang dilakukan si telnet server. Kita topik sini dulu.
kita masuk ke command prompt. Nah, awal-awal kita perlu mengecek IP-nya. Saya sudah ubah sih. Jadi IP saat ini adalah ini IP address-nya, IPv4-nya 192.168.40.50 sesuai dengan yang ada di tugas. Mana ya? Nih, 40.50. Dan yang satu lagi 40.201. Yang ini sekalian kita coba. Ya, username-nya Rizky, ipconfig. Iya, di sini IPv4-nya 192.168.40.201. Oke, sesuai yang ini. Ini nanti. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu kita diminta untuk masuk ke folder snortbin. Kita ke sini, cd snort/bin. Oke. Dan diminta untuk masukkan perintah snort-minv. Nah, jika tampilan seperti ini artinya perintah snort sudah siap menerima atau siap melakukan pemantauan. Nah, apa yang dipantau? Kita akan mencoba untuk melakukan tes ping dari sini ke alamat IP yang tadi 192.168.40.50. Oke. Dan di sini ya, di sini masuk datanya. Jadi ya, nanti kurang lebih datanya seperti ini. ARP-nya. Di sini ada alamat IP yang muncul, yang mengakses atau yang memberikan ping ke sini. Jadi dari 4201 ke 4050. Dan mungkin sedikit penjelasan yang saya paham ya. Jadi si snort ini dia adalah metode atau cara yang digunakan sebagai preventif untuk kemungkinan cybercrime atau kejahatan atau kriminal dalam jaringan. Jadi si snort ini fungsinya untuk memberitahu kita jika ada tindakan atau aktivitas yang mencurigakan, yang melanggar rules atau aturan yang sudah kita tetapkan. Jadi si snort ini jika diibaratkan ya, dia ini seperti security, seperti satpam di satu komplek yang hanya punya satu satu pintu masuk dan pintu keluar gitu. Dan di gerbangnya itu jaga satpam. Nah, si satpam ini adalah si snort. Dan rumah-rumah di komplek ini adalah komputer yang ada di jaringan tersebut. Jalanan itu adalah jalur komunikasinya. Dan mobil, motor, kurir, paket itu adalah data yang lewat atau lintas gitu. Kurir itu pembawanya, pengirim lah. Nah, fungsinya apa? Jadi si security ini dia punya 3 mode nanti kita akan simulasi ya. Tapi intinya dia itu inti dari snort itu ya. Jadi dia itu fungsinya untuk mengecek aktivitas yang terjadi yang lewat gerbang itu, aktivitasnya apa, tergantung mode yang dipakai ya, aktivitasnya apa, isi paketnya apa, siapa pengirimnya, kemana alamat tujuannya, dari mana dikirimnya, dan apakah dia melanggar rules atau aturan yang sudah ditetapkan. Nah, inti dari si snort ini, jadi nanti kita akan salah satunya kita akan praktik ya, alert
Jadi nanti si Snort ini dia punya fitur, jadi kita bisa nge-set up rules atau aturan yang mana kalau misalnya aturan itu dilanggar atau dilakukan atau ada aktivitas yang cocok dengan rules itu, nanti akan muncul alert atau alarm. Nah, fungsi utama si Snort adalah itu. Jadi dia itu mantau lalu menilai ini aman nggak nih lalu lintas ini, ngelanggar aturan nggak. Kalau ngelanggar dia akan munculin alert, kalau enggak ya udah dia mantau aja. Tapi si Snort ini nih nggak bisa nangkep, dia hanya mantau dan memberikan alert atau alarm atau pemberitahuan, kurang lebih seperti itu. Oke, nah di min v ini, nah di sini saya melakukan rangkuman kurang lebih sama dengan yang di modul. Jadi ini versi yang sudah saya coba. Semoga tidak ada masalah. Nah, kurang lebih ini yang min v. Lalu selanjutnya kita diminta untuk menambahkan option D atau D sehingga menjadi seperti berikut. Snort min vd. Kita diminta memasukkan perintah snort min vd. Kita keluar aja dulu. Oke, kita masukkan perintah snort min vd. Oke, kalau tampilannya seperti ini berarti sudah siap proses eksekusi. Kita ping lagi. Sebenarnya saya lebih suka pakai min t ya langsung, tapi nanti jadi nggak perlu bolak-balik kan. Tapi baca datanya makin susah nanti karena terus menerus pingnya. Nah, ini hasilnya. Mungkin sekilas tidak terlalu beda ya, tapi beda sih nih kalau misalnya kita agak teliti ya. Ini untuk yang min v tabelnya seperti ini, dia ada IP, ada dimensinya, dan ini dia plus. Dia ada angka dan huruf di sini, yang mana ini adalah isi atau payload datanya. Jadi selain bisa baca header, jadi kalau yang min v aja dia cuma ngelihat bungkus atau header paket datanya. Sedangkan kalau misalnya yang min vd, dia selain ngelihat bungkus dia juga bisa ngelihat isi atau payload paket data. Nah, selanjutnya itu adalah sesuai ini ya. Jadi nampil angka sudah sesuai sama huruf di sini. Dan selanjutnya adalah min vde. Nah, ini min vde ini. Contoh hasil mode sniffer yang lebih deskriptif dan menampilkan header data link. Kita diminta untuk masukkan perintah vde. Kita keluar, kita langsung masukin lagi snort min vde. Oke, nah udah siap. Kita lakukan ping lagi dari PC ini. Oke. Ya, langsung deh. Nah, sini perbedaannya. Nah, kalau yang min vd itu seperti ini. Nah, min vde dia sedikit lebih lengkap. Ini ada payloadnya, ini ada headernya, dan ini ada pengirim penerima dan juga dimensinya, ada TTL-nya juga, ada tipe kode, ID-nya juga. Nah, jadi dia lebih deskriptif dan lebih lengkap. Nah, dia jadi selain bisa ngelihat bungkus, bisa ngelihat isi paket, sama dia bisa ngelihat info kurir atau data link layer. Nah, selanjutnya mana pemanduan? Nah, ini kita diminta untuk mengajukan snort dengan menggunakan mode packet logger. Nah, sekarang kita beralih ke mode lain, yaitu packet logger.
Mencatat paket yang melewati jaringan penyimpanan. Hal tersebut dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaksis berikut. Dan ini adalah perintahnya. Mindev minl c snort log. Oke. Kita diminta melakukan atau masukkan perintah itu. Kita keluar. Langsung aja masukin snort mindev minl c snort log. Oke. Dia sudah standby. Selanjutnya kita tes ping lagi. Nah, kita diminta untuk mengamati hasilnya dengan memeriksa folder snort/log. Folder log yang ada di snort. Kita ke sini. Snort. Oh, salah, sorry. Bukan ini. Ini berarti kita diminta snort log. Nah, ini adalah hasil tadi ya, saya uji coba. Jadi kita langsung cocokkan tanggalnya saja. Di sini tanggal 10 bulan 6 di jam 2.53. Ya, 2.53. 10.6 2.53. Oke, yang ini ya. Nih. 10.6 2.53. Oke, kita sedikit agak cerahkan, tambah kecerahannya. 10.6 253. Oke, di sini ada. Lalu kita diminta untuk melakukan snort dengan mode network intrusion detection. Dapat dilakukan dengan menggunakan sintaksis berikut. Nah, untuk mode NIDS, tambahan argumen min_c yang merujuk ke file durasi snort pada perintah di atas bernama snort.config mungkin ya maksudnya ya. Jadi tapi disingkat, hasil pemantauan lewat snort dicatat dalam folder log. Jadi folder log ini nanti fungsinya untuk mencatat aktivitas snort yang dilakukan, dicatat di sana. Oke, kita diminta untuk memasukkan perintah ini. Snort mindev minl min c snort log. Oh, kalau saya tambahkan min a console. Kenapa? Jadi fungsi min a console ini dia untuk menampilkan hasil snortnya itu atau si log. Kan tadi harusnya di data apa ya? Data aktivitasnya kan masuknya ke log ya. Nah, kalau misalnya nggak pakai min a console, itu datanya cuma masuk ke log, di CMD nggak tampil. Nah, kalau pakai min a console itu nanti tampil. Kita coba langsung saja snort. Oke, ini keluarin. Kita coba snort min d min l c snort log min c snort tc snort dot con min a console. Coba. Nah, dia muncul nih datanya seperti ini kurang lebih. Jadi tapi kalau misalnya kita mau ngecek ya, kita juga bisa cek di di sini nggak ditulis ya, tapi kita bisa cek di log atau di alert.ids. Nah, si alert.ids ini mungkin sisaan dari yang sebelumnya ya saya gunakan. Nah, kalau dari yang log dia harusnya dari sini nih.
Ya, sini. Kita coba buka. Ya, bahasanya sangat tidak bisa dibaca karena tidak ASCII. Kalau yang ini harusnya sama. Ya, betul. Nah, dari sini dia. Nah, karena tadi saya sudah sedikit melakukan uji coba. Di sini ada jamnya, ini 1.30. Oh, bukan. Bukan ini. Di atas kah? Bukan. Bukan. Nggak masuk ya. Atau memang mungkin belum bisa dicek kali ya. Karena harusnya dia selain kita belum membuat folder alertnya, kan belum bikin perintah kan harusnya kan, sama belum tambahin ASCII biar bisa kebaca. Jadi mungkin memang harusnya belum ya, tapi kayaknya tadi saya bisa deh. Oke, kita lanjut ke sini karena ini kan tadi sudah bisa berjalan ya. Kita lanjut ke yang konfigurasi snort. Untuk tahap awal, snort disediakan dengan tahapan berikut. Gantikan file snort.config yang terdapat pada csnort.itc dengan file snort.config yang sudah disediakan pada folder terdapat di dalam folder bahan praktik. Kita diminta untuk ganti file snort.config default jangan ada di file tugas. Kita diminta untuk ganti, kita buka 2 saja. Di sini snort installer, ini snort.config, kita copy, masuk ke sini, kita ganti yang ada di snort itc snort.config, copy and replace. Oke. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mengganti folder preproc _rules dan sorules yang terdapat pada cs/snort dan folder yang ada pada bahan modul. Ya, di sini ganti folder ini yang defaultnya dengan yang ada di file tugas. Kita diminta untuk ganti itu juga, jadi langsung saja dari sini dulu di snort rules ini. Nah, ini 3 file ini kita langsung copy, lalu di mana tadi ya, csnort rules rules gak ada. Oke, kita coba aja. Oke, copy and replace, do this for all, copy and replace. Nah, selesai. Lalu kita ke perintah selanjutnya. Pemalasan konfigurasi yang dilakukan terhadap snort dapat mengikuti langkah berikut. Kita diminta untuk ke command prompt, lalu ke file snort bin, lalu kita diminta untuk melihat alamat fisik, IP address dan ID yang nantinya akan kita gunakan, ID indeksnya, yaitu kita diminta input, ini kan udah nih, kita diminta untuk cek snort minway, itu untuk cek ID.
dia sini sudah, kita tutup satu saja, ini tutup. Oke, ini keluarin dulu snort min w. Nah, sini muncul hanya satu kolom. Nah, ini jika ini lebih dari satu, untuk memilih driver dapat dilakukan melalui command prompt. Ketikkan snort min def min i 2 dan tekan enter. 2 adalah nomor indeks. Nah, karena cuma satu ya, jadi kita pakai min def min 1. Begitu. Di sini ini indeksnya 1. Lalu biar tetap berjalan, kemudian buka yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya. Oh, kita snort min def min i ya? Belum. Harus masukin dulu. Snort min def min i 1. Baru yang tadi. Yang sini. Si topping. Nah, ini muncul. Jadi ini dia menampilin hasil uji coba snort. Dia untuk nangkep paket IMCP-nya. Lalu itu sudah selesai. Berfungsi dengan benar. Oke. Berikutnya ada menyiapkan rules. Nah, di sini. Jadi dia tadi kita cuma nyoba untuk mantau. Nah, sekarang kita diminta untuk praktik untuk menyiapkan rules atau aturan atau standar yang nantinya akan dipakai untuk mengintai, untuk memantau. Jadi kalau misalnya rulesnya dilanggar, nanti bakal muncul alert, atau kondisinya sesuai rules, muncul alert. Jadi nggak harus dilanggar. Berikutnya Anda menyiapkan rules melalui konfigurasi tersebut sebagai file snort.config. Oke, ini sudah ya. Testing ke telnet. Ini nggak jadi saya pakai yang tadi dari ini modul. Lalu kita tahap selanjutnya, kita diminta untuk konfigurasi file snort.config yang berlokasi di snort/etc. Ini kita tutup, ini kita keluarin. Oke, snort/etc. Nah, ini snort.config. Buka Notepad++. Oke, lalu scroll ke bawah bagian homenet, IP yang terpasang, lalu yang terpasang snort. Var externalnet biarkan any saja. Scroll ke bawah hingga oke, putar dulu. Dari sini kita diminta untuk buka file, cari di step 1 lalu ganti jadi, nah, var homenet tadinya kan any, ini diganti jadi alamat IP. Var homenet ini di step 1. Nah, ini step 1 var homenet bukan kelewat kah? Wah, maaf ya, agak malam jadi kurang jeli mata saya. Oh, ini di sini. Ini var homenet any diganti jadi IP 192 IP ini 192.168 192.168 4050.
Lalu external netnya biarkan any sesuai di panduan. Lalu scroll ke bawah hingga menemukan rule path, pastikan lokasinya sesuai dengan lokasi folder rules, dan source. Oke. Di sini saya pakai etc ya. Tadi di sini ini di save, jangan lupa. Oke. Lalu kita ke sini cari di bawah 200-an awal. 200-an awal. Oke, ini var rule path. Dia saya taruh di snort langsung rules. Oke, berarti dia var rule path snort rules. Ini etc nya nggak usah. Itu yang sebelumnya saya praktik agak salah, makanya banyak error. Ternyata saya salah naruh filenya. Rules dan yang terakhir source. Oke, kita tambahin karena nggak ada. Ini rule path so underscore rule path rules. Oke, aduh. Kita save dulu. Oke, sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu file icmp/info.rules dengan menggunakan Notepad++. Oke, kita ke di sini ada nih, save cek file icmp di csnort etc rules. Karena udah nggak etc, harusnya csnort rules, harusnya ya. Csnort rules di sini icmp, ini info rules, kita buka. Oke, mirip ya. Di panduan dia ini alarm ping Microsoft Windows type 8 iType ya, saya bingung iType. Oke, ini nih bukan, sorry, ini ping Windows iType 8 korek ya. Sini juga ada yang eksternal, ini ada eksternal juga, normal ya, sesuai. Lalu kita kembali ke panduan, lalu kita diminta untuk ke folder csnort bin. Ya, ini masukkan perintah ini snort min i 1 min a konsol min c sampai si ASCII. Kita langsung coba. Ini kita close. Snort min i 1 min a konsol min c /snort di etc kah dia? Oh iya, etc kayaknya. etc snort the config conf min l c snort jadi kelihatan ya. Oke, snort /log min k ASCII. Oke, ini sedang diproses ya, dia sudah siap. Lalu kita diminta untuk buka file log di folder snort/log.
Sesuai maka snort akan standby seperti pada tampilan konsol berikut. Nah, seperti ini ya, sudah sesuai. Seperti ini, sama persis. Oke, jika tampilan oke, ini kalau error. Anda akan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 40201 ke 4050. Melalui bentuk simulasi dari ping flood. Jika snort berfungsi, seharusnya akan mengirim alert yang tersimpan dalam file log. Jadi kita diminta untuk ngeping dari sini, tapi yang terus-menerus. Ping kita kasih minte. Nah, dia ping terus-menerus. Nah, di sini langsung muncul nih datanya. Kemudian konsol akan menangkap aktivitas tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini, sama. Dan mencatat dalam file log. Oke, lalu dicatat dalam file log. Kita diminta untuk membuka file log tersebut dengan menggunakan Notepad++ di snort/log csnort-log. Buka file log di folder snort-log. Oke. Ini biarin snort-log. Nah, ini dia 10 nah jam 3.13. Oke, ini berarti notepad file have been modified by another program. Do you want to reload it? Yes. Oke, tampilannya seperti apa? Oke, tampilannya seperti ini. ICMP ping ya, ICMP ping Windows. Nih, ICMP ping. Oke. Ini yang sebelumnya. Jam 00.37. Itu jamnya. Kayaknya jamnya. Coba ke bawah ya. Nah, ya ini bener ke bawah. Nih, ICMP ping Windows di jam 3.14. 3.14. Oke. Sesuai ya. Jadi ternyata dia makin banyak lognya, makin ke bawah. Ini udah 5.000 ya ngomong-ngomong. Karena saya tadi mencoba-coba dan nggak saya hapus. Paket pencucian terkait rules ICMP rules. Oke. Sudah selesai ya yang di sini. Ini kita tutup. Ini di minimize aja, ini di stop biar nggak makin banyak. Dan selanjutnya kita akan praktikum membangkitkan alert. Nah, pada bagian ini Anda akan mencoba menjalankan snort dengan mode NIDS (Network Intrusion Detection System) dan membangkitkan alert ketika memperoleh jenis paket tertentu. Berikut adalah contoh isi snort config. Oke, var log IP 192.100. Nah, di sini adalah kita akhirnya menggunakan PC atau VM yang ketiga, yaitu yang IP-nya 40.100. Nantinya akan kita gunakan untuk mengakses PC lain. Nah, konfigurasi tersebut dapat menyebabkan snort menghasilkan notifikasi dalam bentuk file bernama alert.ids. Setiap kali IP 192.168.56.3, mungkin maksudnya 40.100 ya, melakukan akses TCP dengan pesan berupa PC 192.168.40.100 mengakses PC lain. Jadi intinya kita bikin alarm, nanti kita tes, kita akses PC lain pakai VM yang alamat IP-nya 40.100, nanti di VM snort-nya muncul alarm seperti ini. Gitu kurang lebih. Contoh di atas variable IP langkah berikut. Nah, kita langsung ketik ke tahap 4. Kita diminta untuk buka app Notepad++ as admin.
ya. Kita tambahkan sintaksis berikut. Notepad++ sadmin. Di sini Notepad run as admin, yes. Oke. Lalu ya sama aja ya. Kita kesini aja biar lebih mudah ya. Buka file snort.config. Bukan ini. Nah, ini snort.config. Lalu tambahkan di step 1 var log IP. Oke. Tambahkan di step 1 di atas. Step 1 ini var kita deket home net aja. Nah, di yang home external net kita kasih komen tambahan alert ya. Oke, kita masukin bawahnya var log underscore IP 192.168.40.100. Oke, kita save. Lalu buka snort snort etc rules, snort etc rules local rules, etc rules local rules. Mana lokal? Curigakan, jadi bukan di sini, di rules ini kayaknya. Ya IJKL di sini. Aduh. Rules. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk tambahin alert yang ini. Gini aja ya, biar kelihatan. Ternyata masih tidak. Oke, nggak apa-apa. Kita tambahin ini paling bawah. Alert TCP log underscore IP any ini 23 itu telnet ya. Message, karena nanti akan diminta untuk akses telnet 92 168 40 100 mengakses. Salah. Oh, ini biar beda ini. Kita coba. Takutnya saya sebelumnya ngetik kecil semua. Ini kita bedain. Mengakses kita besarin. Mengakses telnet PC lain. Terus ID-nya oke. Kita save. Lalu setelah di save, oh ini nih, kita diminta untuk memasukkan perintah ini. Mana? Sorry, lo langsung di sini. Oh, nggak ada tampilan untuk ini ya, yang tambahan alert ya. Config, masuk ke command prompt, langsung ke sini. Snort min d min l min c. Oh, yang ini atasnya. Atau ini untuk
jaga-jaga ya, perintah kalau yang atas gagal kita tutup. Soalnya tadi saya gagal terus. Snort sini kelihatan. Snort min D min L C snort slash, aduh salah lagi, langsung enter aja saya. Snort min D min L C snort C snort slash log min C slash snort slash etc slash snort dot config. Oke, nggak bisa ya, snort rules unmatched. Oke. Kecil banget sih tulisannya. Semoga berhasil. Yes, berhasil. Itu loh. Oke, lalu nah, tampilannya seperti ini, sudah sama. Oke, lalu melalui PC yang beralamatkan 40100. Oh iya, kita belum aktifin. Lalu ini yang 7 telnet. Telnet matiin aja. ini harusnya. Oke, kita ya sudah bisa ya. Kita langsung saja masuk ke CMD. Kita tes IP config. Ya, dia 40.100 di sini. Kok nggak bisa? Nah, bisa 40.100 dan di sini kembali ke PC yang sebelumnya snort, kemudian masuk ke folder snort/log. Mulai PC yang terus akses aplikasi menggunakan protokol TCP atau telnet ke PC lain. Nah, saya akan coba telnet ke PC snort. Pertama tes ping, nggak usah lah ya, langsung telnet aja. Telnet 192.168
40 50. You are in the remote computer zone. Do you want to send anyway? No. Tadi kan namanya tugas 3. Passwordnya. Nah, dia sudah masuk. Sekarang jadi tugas 3, alamat IP-nya 4050. Dan kita ke sini. Oh iya, kan ngeliatnya di sini ya. Masuk ke folder snort/log. Pada folder tersebut akan muncul file pertama alert IDS. snort/log. Sini snort/log. Harusnya ini, tapi karena tadi udah ada. Oh, di sini. Oh enggak. Ini harusnya. Iya benar. Dia jam 3.37, ini 3.36. Oke, terakhir dimodifikasi. Berarti harusnya terkumpul di sini, kemungkinan ada di bagian paling bawah. Iya, di sini. Jadi dia sesuai yang di sini. Mengakses TCP PC lain. PC 192.168.100 mengakses telnet PC lain. Saya ganti telnet kan tadi ya. Dan ini ada jamnya. Jam 3.36. Ya 3.37. Dan akibat yang dilakukan pada langkah 5 telah menghasilkan alert jika terjadi akses yang menggunakan protokol TCP dari PC yang beralamatkan 192.168.100 ke PC lain. Sebelumnya saya sudah coba ke 201 dari 40.100 ke 40.201, tapi karena dia tidak transit dulu ke 40.50, jadi tidak terbaca. Jadi saya langsung akses telnetnya ke 40.50 biar terbaca. Kurang lebih seperti itu. Dan ya, mungkin saya akhiri video praktikum tugas 3 kali ini. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam proses pelaksanaan maupun penjelasan yang saya lakukan, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas penambahan waktunya untuk deadline tugas 3 ini. Saya sangat terbantu, terima kasih kepada tutor. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas waktu dan perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.